Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil pengerjaan evidence-based analysis terkait pengendalian simptom mual dan muntah secara non-farmakologis pada pasien leukemia. Adapun yang melatar belakanginya adalah menurut Riskesdas pada tahun 2013 menjelaskan bahwa sebanyak 13,7 dari 100.000 penduduk di Indonesia mengidap leukemia. Selama mengidap leukemia, penderita akan merasakan beberapa tanda dan gejala, salah satunya adalah mual dan muntah. Mual dan muntah ini bisa disebabkan karena adanya pembesaran limpa ataupun hepar, serta dengan adanya efek pengobatan kemoterapi yang dapat merangsang pusat mual dan muntah yang akan merespon tubuh untuk mengeluarkan rasa mual dan muntah. Saat ini terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa mual dan muntah baik secara farmakologis maupun non-farmakologis. Menurut Iriani et al. Pada tahun 2017 menjelaskan bahwa mual dan muntah pada penderita leukemia dapat dikurangi dengan cara akupresur dan juga hipnoterapi. Jadi, tindakan apa yang paling efektif untuk mengurangi keluhan mual dan muntah pada penderita leukemia? Apakah hipnoterapi atau akupresur? Selanjutnya adalah metodologi. Adapun dalam menganalisis jurnal artikel dalam EBA ini dilakukan dengan yang pertama adalah melakukan pencarian jurnal dengan pasien atau populasinya adalah pasien penderita leukemia. Dengan interventionnya adalah menurunkan mual muntah dengan cara akupresur yang nantinya akan dibandingkan dengan hipnoterapi dengan outcome yang diharapkan adalah penurunan mual muntah yang dirasakan. Adapun pencarian jurnal dilakukan melalui Google Scholar dan juga EBSCO dengan kriteria inklusinya yaitu RCT, kuasi eksperimen, cohort, cross-seksional, kuantitatif dengan kurun waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah systematic review, single descriptive, kualitatif study, opini dan juga kualitatif, dan lebih dari 10 tahun terakhir. Sehingga selanjutnya ditemukan 4 jurnal artikel yang sesuai dengan PICO dan kriteria inklusi yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun analisis jurnal artikel yang kami lakukan diantaranya adalah pada jurnal yang pertama yang berjudul Efficacy of Acupressure on Nausea and Vomiting Among Children with Leukemia Following Chemotherapy dengan intervensi akupresur dijelaskan bahwa pada penderita leukemia yang termasuk dalam kelompok intervensi itu mengalami penurunan mual muntah setelah 48 jam pasca kemoterapi. Dan mual muntah bertambah pada kelompok kontrol setelah 48 jam pasca kemoterapi. Pada jurnal yang kedua yang berjudul Effect of Acupressure on Nausea Vomiting in Patient with Acute Myeloblastic Leukemia, dalam penelitian ini sampel terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok intervensi akupresur dengan menggunakan tekanan jari, kelompok intervensi akupresur dengan menggunakan media gelang, dan juga kelompok kontrol. Berdasarkan penelitian bahwa terjadinya mual dan muntah pada kelompok intervensi akupresur menggunakan gelang itu mengalami penurunan setelah 4 hari, sedangkan pada kelompok kontrol itu mengalami peningkatan mual dan muntah dalam 4 hari. Begitu juga terjadi pada kelompok intervensi dengan penekanan jari, meskipun peningkatannya terjadi masih di bawah kelompok kontrol. Pada jurnal yang ketiga yang berjudul Pengaruh Hipnoparenting terhadap mual muntah akibat kemoterapi pada anak dengan akut lymphoblastic leukemia, di mana intervensi yang diberikan berupa hipnoparenting dengan teknis dan pelaksanaannya yang tidak jauh berbeda dengan hipnoterapi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hipnoparenting dapat mengurangi mual dan muntah secara signifikan pada pasien ALL. Dan yang terakhir yaitu jurnal artikel yang berjudul Pengaruh Hipnoterapi dan Akupresur terhadap mual muntah akut akibat kemoterapi pada anak dengan ALL di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tahun 2017. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sampel dibagi menjadi 3 kelompok intervensi, yaitu
kelompok intervensi pemberian akupresur, kelompok intervensi dengan pemberian hipnoterapi, dan juga kelompok intervensi dengan pemberian hipnoterapi dan akupresur. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan yang dilakukan pada 3 kelompok dapat mempengaruhi secara signifikan pada proses penurunan rata-rata kejadian mual muntah pada pasien, di mana tindakan yang paling efektif dan paling besar menurunkan rata-rata mual muntah yaitu pada tindakan akupresur, dengan disusul pada tindakan hipnoterapi dan juga disusul dengan tindakan hipnoterapi dan akupresur. Menurut penelitian, kegiatan intervensi yang dilakukan dengan cara hipnoterapi dan akupresur ini memiliki nilai penurunan yang paling rendah yang diasumsikan karena pasien mengalami kelelahan dengan banyaknya intervensi yang diberikan. Kesimpulannya, penurunan mual dan muntah pada penderita leukemia dengan cara non-farmakologis dapat dilakukan dengan cara akupresur ataupun hipnoterapi. Namun berdasarkan hasil analisis best practice yang kami lakukan, didapatkan bahwa pelaksanaan akupresur lebih efektif dalam menurunkan mual muntah pada penderita leukemia, khususnya ALL. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.